Kang Mas Bambang itu kuburan siapa ini? Ketujuh kuburan itu adalah kuburan-kuburan Mbah Soleh. Tapi bukan Mbah Soleh masih hidup. Lagi pula, bagaimana bisa seseorang mempunyai kuburan lebih dari satu? Kisah yang sangat panjang. Dimulai dari saat Mbah Soleh masih bernama Bajukumi, seorang pemimpin perampok yang dikenal sadis, yang dinamakan kelompok Dangkon Hitam. Berhenti! Sujud kepadanya, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Berani-beraninya mereka mengkhianati aku. Ranggaspati, aku perintahkan, habisi mereka semua. Termasuk Sunan Ampel. Ini akan jadi pelajaran. Jadi pelajaran buat mereka yang coba-coba ikut campur urusan Bajukumi. Kisanak, siapa kalian? Bukan urusan kamu. Serang mereka. What?
Kabur! Kabur! Hei, jangan lari! Kamu tidak apa-apa. Bambang Wuku. Siapa pemuda tampan itu? Beruntung sekali kamu, Kembang Sari, ditolong oleh pria setampan dan segagah itu. Ini pasti miliknya. Ya, aku yakin kalau ini pasti kalung pemuda tampan itu. Aku harus mengembalikannya. Menghadapi dua orang saja kalian gak mampu. Dengar, jumlah kalian kan banyak. Rangaspati. Iya, Ki Baju. Masa kamu tidak mampu menghabisi Kiai busuk itu? Padahal kanuragan kamu termasuk tinggi. Mohon maaf sebelumnya. Sunan Ampel memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Apalagi pada saat itu dia bersama muridnya yang juga berilmu tinggi. Apabila kita tidak melarikan diri dari sana, mungkin mereka sudah menangkap kita, Ki Baju. Dan identitas kita bakal terbuka, Ki. Kita harus pikirkan cara lain buat menghabisi Kiai busuk itu sebelum pengaruhnya menyebar luas. Jangan lupa tengah malam nanti, ya. Kembang Sari, bagaimana jalan-jalannya? Menyenangkan, Romo. Coba tadi Romo ikut. Apa tadi ada pemuda yang mendekati kalian? Tidak, Romo, tidak ada. Hanya saja tadi ada seorang pemuda yang mencoba menolong Kembang Sari, Romo. Tadi Kembang Sari hampir terkena guci. Kamu terkena lemparan guci? Tidak, Romo. Tidak sampai kena. Untung saja ada pemuda itu. Kalau dia tidak cepat menolong, mungkin Kembang Sari sudah terluka. Wajib. Lensnya ada di dalam. Sana. Dosa besar membunuh orang lain, apalagi membunuh orang yang sedang tidur. Wah, Allahu Akbar!
usah dikejar. Tapi guru, biarkan saja mereka lalu. Sekarang kita bantu teman-teman. Kita obati mereka. Tarik. Ayo. Bantu. Kang Mas, Itu dibaringkan. Kembang Sari. Cepat siapkan ramuan untuk pengobatan Ranggaspati. Cepat. iya Romo. Tenang. Ini Romo. Basuh dia. Masukkan. Masukkan. Kami sudah mencoba menyelidiki kejadian semalam. Tapi kami kehilangan jejak. Padahal mereka sudah terluka, Guru. Tapi entah kenapa, mereka seperti hilang bagai ditelan bumi. Mungkin ada orang yang mencoba menyembunyikan mereka. Kalau dilihat dari belangkon dan topeng yang mereka kenakan semalam, itu seperti ciri khas dari kelompok belangkon hitam, Guru, yang sudah beberapa kali mencoba menyerang Guru. Bambang Wuku, semakin luas dakwah kita, semakin mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung atau tersentil. Jadi bukan hanya para belangkon hitam yang ingin melenyapkan kita. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah tetap waspada dan meningkatkan penjagaan supaya kejadian seperti tadi malam tidak terulang lagi. Jujur saja aku tidak mau melihat para santri-santriku terluka. Romo, sebenarnya apa yang terjadi sama Romo dan Ranggaspati bisa sampai luka-luka begini? Kami dihadang perampok. Ranggaspati mencoba melindungi Romo. Makanya dia terluka. Jangan-jangan yang menghadang Romo adalah kelompok belangkon hitam, Romo. Karena sependengaran Kembang Sari, mereka adalah kelompok yang paling kejam. Mereka tidak pernah mengampuni korbannya, Romo. Kembang Sari, Menur mencari kamu. Kembang Sari, Kembang Sari, Kembang Sari sini. Ada apa? Aku sudah tahu siapa pemuda yang waktu itu menolongmu. Siapa Menur? Namanya Bambang Wuku. Dia salah satu murid kepercayaan Sunan Ampel. Ranggas, kamu tidak boleh cerita apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku nggak mau Kembang Sari tahu kalau Romonya pemimpin belangkon hitam. Baik. Baik, Baju. Oh ya Kembang Sari, aku dengar-dengar Sunan Ampel akan mengadakan pertemuan di padepokannya. Pertemuan? Dan aku sangat yakin kalau Bambang Wuku juga ada di sana. Bagaimana kalau kita pergi ke sana, ya? Kang Mas, jangan bangkit dulu, Kang Mas. Kang Mas belum pulih benar. Tidak apa-apa nih, Mas. Lukaku sudah tidak terlalu sakit lagi. Ini Mas Kembang Sari. Terima kasih karena selama ini kamu sudah merawatku dengan telaten. Sebenarnya dari awal aku menyukai.
Ranggaspati, aku senang keadaan kamu sudah pulih seperti semula. Berhubung Kang Mas sudah sembuh, Kembang Sari boleh ya pergi ke rumah Menur, Romo? Boleh. Permisi, Kang. Iya. Ranggaspati, kita harus menjaga rahasia ini sama-sama. Baik, Ki. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini ada 5 hal yang harus kita hindari, yaitu molimu. Mo yang pertama, judi. Mo yang kedua, mabuk. Yang ketiga, menjadi maling atau mencuri barang-barang yang bukan haknya kita. Yang keempat, madat atau menghisap candu. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah madon, yaitu berhubungan badan dengan perempuan yang bukan istri kita. Jelas, ini sangat terlarang. Karena kita harus bisa menghargai perempuan dan menghormati kehormatan perempuan. Ada yang ingin bertanya? Baiklah kalau begitu. Kita tutup pengajian kali ini dan kita akan bertemu lagi untuk sholat maghrib bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menur, ternyata ceramahnya lebih lama dari yang aku perkirakan ya. Semoga Romo tidak curiga kalau aku pergi ke sini. Ya, Kembang Sari. Takut dia marah. Kembang Sari, itu dia Bambang Muko. Kang Mas Bambang Muko. Ya, Maaf sebelumnya Kang Mas. Teman saya ingin berbicara sesuatu sama Kang Mas. Ayo Kembang Sari. Nur. Maaf Tuan, saya ingin mengembalikan kalung Tuan. Saya menemukan kalung ini waktu Tuan menolong saya di pasar waktu itu. ini memang punya saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Dan saya pikir saya tidak akan pernah lagi bisa menemukannya. Terima kasih. Maaf Tuan, saya jadi merasa merepotkan karena Tuan sudah mau saja mengikuti permintaan Menur untuk mengantarkan kami pulang. Tidak apa. Aku pikir kekhawatiran temanmu itu sangat beralasan. Mengingat gerombolan perampok belangkon hitam masih merajalela. Sangat bahaya bagi perempuan kalau pulang sendirian. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan. Saya juga berterima kasih karena kamu sudah mengembalikan tasbih saya. Itu adalah hadiah yang sangat berharga dari orang yang sangat saya hormati. Benar berharga. Pasti itu hadiah dari gadis lain. Tuan, rumah saya sudah dekat. Kembang Sari, apa kamu akan datang ke pengajian lagi? Tentu Tuan, maksud saya tentu saya akan datang lagi karena ajaran yang dibawa Sunan Ampel begitu menarik. Tolong jangan panggil saya Tuan. Panggil saja seperti teman kamu memanggil saya Kang Mas. Bang Sari, gak biasanya semalam ini kamu pulang dari rumah Menur. Romo? Iya maaf Romo, Kembang Sari dan Menur kasihkan mau ngobrol sampai lupa waktu. Ya sudah, tidak apa-apa. Oh ya Romo, bagaimana keadaan
Kang Mas Ranggaspati. Setengah bulan purnama ini dia akan pulih seperti semula. Sudah kamu istirahat. Iya Romo. Kalau yang namanya pengajian itu bukan hanya sekedar belajar agama Islam, tapi juga mempererat tali silaturahmi. Ya. Sangat bagus ya, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Suatu kehormatan besar bisa bertemu kiai yang suka melarang kesenangan orang. Tuan Ki Bajupungi, saya merasa terhormat sekali apabila Tuan Ki Bajupungi sudi mampir ke pengajian kami. Mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi kalau saya sudah jadi mayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tazakkarun. Dan kami akan ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mendapatkan pengajaran. Kalau kita merampok dan menyerang orang-orang yang baru pulang dari pengajian itu, lambat laun pengajian itu pasti akan bubar. Karena mereka akan takut kembali ke sana, Ki Baju. Ki Baju. sampai di mana tadi? Ki Baju, apa ada yang memberatkan pikiran Ki Baju? Aku sedang memikirkan putriku Kembang Sari. Akhir-akhir ini sikapnya aneh. Dia sering minta izin seharian keluar dengan menur. Dan cara berpakaiannya pun berubah. Bagaimana kalau hamba yang mengawasi Kembang Sari? Hamba takut dia terpengaruh ajaran Sunan Ampel. Baik. Kamu awasi Kembang Sari dan laporkan semuanya padaku. Baik, Ki Baju. Aku lebih suka ajaran Islam yang dibawa Sunan Ampel. Masa? Bukan hanya karena Kang Mas Bambangku seorang. Ada apa Kembang Sari? Aku perhatikan beberapa hari ini dia selalu mengikuti aku. Jangan-jangan dia juga menyukaimu Kembang Sari, sama seperti Kang Mas Bambangku. Menor. Baru aja kita omongin orangnya malah muncul. Sepertinya kalian berjodoh. Kanjeng Sunan, Kembang Sari telah berpikir masak-masak. Dan Kembang Sari telah bertekad bulat untuk masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Nimas Kembangsari sudah resmi menjadi muslimah. Kembangsari tidak berani menerima hadiah dari Kang Mas karena Kembangsari tahu kalau itu adalah pemberian dari seorang yang Kang Mas hormati. Ambil saja Nimas. Aku rasa guru juga tidak akan keberatan kalau tasbih ini aku berikan pada Nimas. Jadi ini pemberian dari Kanjeng Sunan Ampel. Ki Baju, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nimas Kembangsari keluar dari padepokan Sunan Ampel. Dan aku rasa dia sering ikut pengajian di sana. Putriku sendiri mengkhianati aku. Dia harus dihukum sekarang juga. Ki Baju, sebentar Ki Baju. Kamu mati? Tidak Ki. Nimas Kembangsari tidak bersalah. Tapi Bambang Wuku, dia orang yang mempengaruhi Nimas Kembangsari. Dan dia adalah murid kepercayaan dari Sunan Ampel. Sebaiknya kita menghabisi dia, karena dia adalah orang yang mengubah Nimas Kembangsari, Ki. Kalau begitu, Bambang Wuku harus kita binasakan. Agama Islam itu adalah agama yang mudah dijalankan. Akan tetapi, jangan sekali-sekali engkau mudahkan. Astagfirullahaladzim. Bambang Wuku. Bambang Wuku. Ayo bantu. Astagfirullahaladzim. Belangkon hitam. Bantu. Angkat. Kanjeng Sunan, bagaimana keadaan Kang Mas Bambang Wuku?
Apakah dia bisa selamat? Insya Allah akan baik-baik saja. Kita sama-sama tetap berdoa. Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kalian pulang. Jangan sampai membuat orang tua kalian di rumah cemas. Tapi Kanjeng Sunan, Kembang Sari ingin di sini menemani Kang Mas Bambang Wuku sampai dia betul-betul sadar. Insya Allah aku akan memberitahu kalian secepat mungkin. Begitu Bambang Wuku pulih. Hah? Kenapa dia bisa lolos dari tangan kita? Hah? Itu tandanya kalian kerja nggak becus. Ki Baju, aku rasa dengan luka separah itu, Bambang Wuku tidak akan selamat. Kembang Sari? Apa semua yang Kembang saya dengar ini benar, Romo? Jawab, Romo, jawab. Jadi benar, Kang Mas dan Romo adalah komplotan Belangkon Hitam. Selama ini Romo membohongi putri Romo sendiri. Kembang Sari pikir Romo adalah pedagang yang jujur. Tapi apa? Romo dan Kang Mas tidak lebih dari sekedar nipu. Bang Sari, kamu nggak boleh nuduh Romo seperti itu. Kamu pikir kemewahan yang kamu dapatkan selama ini dari mana? Kembang Sari tidak butuh kemewahan ini, Romo. Kembang Sari sudah tidak mau lagi tinggal di sini. Kembang Sari. Romo. Dia di kamar. Ayo, Romo. baiki. Baik. Romo. Romo. Mengapa cobaan-ku begitu berat? Ya Allah, tolong selamatkan Romo agar dia tidak menjadi pembunuh dari orang yang kucintai. Ya Allah, selamatkan Kang Mas Bambang Wuku. Kembang Sari! Mana kamu? Dari awal, aku sudah curiga kamu akan mencoba kabur dari rumah. Ki Bajuk memerintahkan aku untuk mengawasimu dan tidak membiarkanmu keluar dari rumah selangkah pun. Bawa dia masuk. Siap. Berhenti. Minggir. Aku ingin bertemu dengan Kembang Sari. Pokoknya berhenti. Hei! Asal kamu tahu, mulai saat ini apapun alasannya kamu tidak boleh bertemu dengan Kembang Sari. Sekarang kamu silakan pergi dari sini. Kembang Sari! Hei! Silakan pergi dari sini. Tidak boleh menemui Kembang Sari. Cepat, pergi cepat. Lepasin! Silakan pergi dari sini. Jadi Ki Bajupungi ayahanda Kembang Sari adalah pemimpin kelompok Belangkon Hitam. Iya. Iya, Guru. Kanjeng Sunan, gawat Kanjeng Sunan. Kembang Sari disekap oleh romonya. Tadi Menur datang ke sana dan Menur diusir keluar. Mau sampai kapan kamu mogok makan? Memangnya kamu mau mati? Lebih baik aku mati dibanding aku harus makan dari perampok dan pembunuh seperti kalian. Kembang Sari, nanti aku akan coba membujuk Ki Bujuk agar melepaskanmu, Bambang Wuku dan Sunan Ampel. Sungguh? Iya.
Baik kalau begitu. Aku makan. Makanlah. Tunjukkan di mana Kembang Sari. Mas, ini aku. Kembang Sari, ini aku Kang Mas. Kembang Sari. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Tidak semudah itu. Tolong guru. Kembang Sari. Ayo dibantu. Selamatkan Kembang Sari. Kembang Sari. Maafkan Romo. Maafkan Romo. Romo tidak bermaksud melukai kamu. Tidak. Maafkan Romo. Kembang Sari sudah memaafkan Romo, Kang Mas, dan Romo. Tinggalkanlah kejahatan. Hiduplah dalam kebaikan. Berjanji ya Romo. Ikuti ucapanku, Kembang Sari. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami juga kembali. Ki Bajuk, sudah setengah purnama sejak kematian Kembang Sari.
Ki Bajuk masih seperti ini. Kamu sudah melaksanakan perintahku. Sudah, Ki. Saya sudah membubarkan kelompok Blangkon Hitam. Dan saya juga sudah memanggil Sunan Ampel. Tapi kenapa kamu masih di sini? Ki Bajuk, jangan mengusir saya, Ki. Kemanapun Ki Bajuk pergi, saya akan mengikuti Ki Bajuk. Kembang Sari, Romo tidak bermaksud membunuh. Kembang Sari, maafkan Romo. Assalamualaikum. Ki Bajuk ini. Kanjeng Sunan, apa orang bergelimang dosa seperti saya ini masih diampuni karena bertobat? Iya, Ki Bajuk. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 39. Faman tada min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallah yatub alaihi innallah ghafurur rahim, yang insya Allah artinya, maka barang siapa yang bertobat dari kezalimannya dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo kita bantu. Ayo. Aku memperbolehkan dia tinggal di dekat sini karena dia ingin tinggal sedekat mungkin dengan masjid. Rasanya sulit dipercaya kalau dia dulunya adalah kepala perampok yang ditakuti oleh banyak orang. Kembang Sari pasti bahagia kalau bisa melihat ayahnya sekarang berubah menjadi orang yang soleh, Guru. Ki Bajuk ini. Ada Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan memanggil aku Bajuk Wengi lagi. Namaku sekarang Mbah Soleh. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhanku, berilah tempat yang terbaik di sisimu buat Kembang Sari putriku, Tuhan. Tolong izinkan aku untuk menebus semua dosa-dosaku selama ini, ya Allah. Allah, memohon ya Allah, Mas Soleh. Mas Soleh. Mas Soleh. Mas Soleh.
Mas Soleh sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Perasaan halaman ini tadi sudah kubersihkan. Tapi kenapa daun-daun ini ada lagi? Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan, sungguh saya sudah membersihkan seluruh areal masjid ini. Tapi yang saya heran, kenapa daun-daun kering ini selalu masuk ke areal masjid? Ini aneh sekali. Sejak Mbah Soleh meninggal, semua yang membersihkan masjid ini pasti akan menemukan setumpuk daun-daun kering lagi. Bambang Wuku, kamu jangan berkata seperti itu. Jangan-jangan Ki Bajuk, maaf, maksud saya Mbah Soleh, tidak mau masjid ini dibersihkan selain dirinya membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Soleh? Guru, apa guru yang menghidupkan kembali Mbah Soleh? Karena tahu setiap kali Mbah Soleh meninggal, pasti ada daun-daun kering yang muncul lagi untuk mengotori masjid. Sebenarnya aku tidak mau menghidupkannya lagi. Tapi mungkin ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, Bambang Wuku. Nah, kamu pasti tidak mau membersihkan masjid lagi kan? Sudah beberapa purnama ini aku lihat kamu tidak pernah datang lagi ke masjid. Apa kamu ingin kembali ke kehidupan lamamu? Bukan itu. Saya rasa Bambang Wuku salah paham. Lalu, kenapa kamu tidak mau datang lagi ke masjid? Saya takut dengan Mbah Soleh. Bukan cuma saya yang takut, tapi masyarakat di desa ini yang pergi ke masjid. Semuanya takut untuk datang ke sini. Mbah Soleh itu kan sudah meninggal. Jadi itu masalahnya. Memang iya, Mbah Soleh kan sudah meninggal. Masa iya dia hidup lagi? Bukannya itu sangat menakutkan? Mbah Soleh? Mbah Soleh? Mbah? Ya Allah, Mbah Soleh. Mohon maaf sebelumnya, Mbah. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung hati Mbah Soleh. Apa benar orang gak berani datang ke masjid? Gara-gara takut sama aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Tuhanku.
biarlah masjid ini bersih, sekalipun hamba meninggal nanti. Ya Allah, hamba tidak mau gara-gara hamba syiar Islam menjadi terhambat. Ya Allah, izinkan hamba kembali padamu ya Allah, supaya semua orang datang kembali ke masjid ini lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Sunan, tolong, kalau saya meninggal lagi, biarkanlah saya menghadap keharibaan ilahi. Iya Mbah Soleh. Tapi saya minta Mbah Soleh tidak usah mengkhawatirkan lagi mengenai masjid, karena insya Allah kami semua akan gotong royong untuk membersihkan masjid seperti Mbah Soleh membersihkannya. Saya lega. Ranggaspati. Ya Mbah. Bambang Wungku. Iya Mbak Soleh. Kami akan membantu untuk membersihkan masjid. Amin. Kanjeng Sunan, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Mbah Soleh, ikuti ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian cerita mengisahkan Mbah Soleh meninggal dan hidup kembali sampai 8 kali. Hingga ketika Sunan Ampel wafat, Mbah Soleh meninggal untuk ke-9 sekaligus terakhir kalinya. Hingga saat ini, ke-9 makam Mbah Soleh yang terletak di kawasan Masjid Ampel masih ramai dikunjungi oleh peziarah.